بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Nurul Musallin yang dirahmati Allah. Sedianya Buya Husnadi yang mengisi kajian kita pada pagi hari ini, tapi tadi jam 4.30 beliau telepon karena hari hujan lebat, ya kita maklumi, makanya jamaah kita juga sedikit yang hadir. Tapi untuk mengisi waktu, karena memang kita sudah rutinkan pada pagi hari ini, kita akan menyampaikan sedikit banyaknya tentang tausiah buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dan insya Allah nanti yang mendengarkan secara online. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Musallin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salafus soleh, tentang ulama salaf. Bapak Ibu mungkin sering mendengar yang namanya salaf, ulama salaf, salafus soleh. Sering kita dengarkan, oh mereka itu tidak mengikuti manhaj salaf. Salaf itu terdiri dari 3 kata yang berakar dari kata salafa, sin, lam, dan fa. Ulama salaf, yang artinya terdahulu. Jadi yang dimaksud dengan salaf itu secara bahasa adalah terdahulu. Nankomo kata orang, yang terdahulu, yanglah lampau. Jadi yang terdahulu itu apa artinya? Secara istilah, terdahulu itu artinya yang dianggap sebagai ulama salaf itu adalah 3 generasi pertama setelah Rasulullah. Ya, apa generasi pertama itu? Yang pertama adalah setelah Rasulullah itu sahabat, itu para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah, ya, berjumpa dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, dan dianugerahi juga bertatap muka dengan Rasulullah. Itu generasi pertama, namanya para sahabat. Yang kedua, generasi yang kedua yaitu adalah orang-orang yang berjumpa dengan generasi sahabat. Jadi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak berjumpa, tidak bertatap muka dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat Rasulullah. Ini yang disebut dengan tabi'in. Yang ketiga adalah tabi'in, yaitu generasi yang tidak berjumpa dengan generasi sahabat, apalagi dengan Rasulullah. Ya, dengan Rasulullah mereka tidak berjumpa, dengan sahabat juga tidak berjumpa, tapi berjumpa dengan tabi'in. Maka dia disebut dengan tabi'in. Jadi generasi 3 generasi ini, kalau bawa cara awak berarti kalau Rasulullah itu kita ibaratkan sebagai orang tua, kakek. Kakek Rasulullah itu adalah seorang kakek, maka generasi pertama adalah anaknya, generasi kedua adalah cucunya, generasi ketiga adalah cicitnya. Kira-kira itu yang dinamakan dengan generasi salaf. Banyak di antara mereka, generasi-generasi salaf ini adalah yang pada akhirnya menjadi ulama. Tapi kalau para sahabat semuanya menjadi ulama. Di antara para tabi'in dan tabi'in, yang salah satunya menjadi rujukan dari mazhab kita adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau salah satu di antara generasi ulama yang kemudian jadi rujukan menjadi salah satu mazhab,
yang kemudian menjadi ulama, dianggap sebagai ulama salaf. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kenapa orang-orang yang hidup di zaman itu, yang hidup di zaman salaf itu betul-betul disuruh dan dianggap sebagai acuan kepada kita untuk dicontoh dan dipelajari. Kenapa? Karena mereka memang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini hidup di dunia ini memang berbeda-beda, ya. Berbeda dalam artian hidup awak sezaman sama hidup awak zaman kini kok. Tapi kalau awak tengok praktek dalam ibadah atau pemahaman dalam ibadah pasti berbeda-beda. Ada yang sangat paham, ya kan? Ada yang kurang. Nah, kemudian ada yang paham tapi juga mengamalkan. Tapi tidak sedikit juga orang yang paham tapi tidak mengamalkan. Nah, jadi walaupun kita hidup sezaman, itu akan berbeda nanti hasilnya, outputnya. Jadi walaupun sezaman Bapak Ibu alun tentu sama laku kita. Nah, jadi begitulah kira-kira kenapa zaman itu walaupun sama dibedakan. Dan kenapa ulama salaf, kenapa orang-orang yang itu, zaman itu yang harus dicontoh, yang harus dipelajari? Karena memang Rasulullah SAW menunjukkan hal itu dan di dalam Al-Quran juga dikatakan. Nah, jadi tengok dalilnya dulu kenapa harus belajar dari orang-orang itu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, pada masaku, kata Rasulullah. Jadi siapa yang hidup masa Rasulullah itu? Para sahabat yang bersobok dengan Rasulullah. Kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, menyambung Rasulullah. Siapa yang hidup pada zaman setelah sahabat? Yaitu para tabi'in. Kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, katanya, yaitu tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan ada juga di Muslim. Nah, kemudian dalil yang lain adalah Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusakik a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah SWT berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran darinya, kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasanya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, yang kedua di dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang berhadir, dua ayat Al-Quran dan satu hadis Rasulullah SAW tadi sangat terang benderang menjelaskan pada awak
untuk mencontoh para ulama salaf, mencontoh orang-orang salaf, orang-orang terdahulu itu. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang orang-orang zaman dahulu itu, maka sangatlah penting untuk kita ikuti. Nah, pada pagi hari ini insya Allah akan kita sampaikan 3 buah cerita yang terjadi pada masa salaf. Nah, mudah-mudahan selesai wak baca itu nanti hujan pun berhenti. Nah, ya, Bapak Ibu yang berhadir. Yang pertama adalah kisah tentang ulama salaf yang pertama, yaitu adalah tentang seorang wanita muslimah. Ya, pada zaman Rasulullah dahulu ada seorang wanita muslimah berjualan di pasar Bani Kainuka. Bani Kainuka itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi. Kemudian ada punya urusan dengan seorang Yahudi. Nah, saat berurusan dengan pedagang Yahudi, ialah kemudian ia diganggu oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ingat ini kalau bayangkan kejadian zaman masih ada Rasul, ya, di pasar milik Yahudi ada seorang wanita muslimah berniaga ke situ, kemudian diganggu. Nah, itulah kira-kira diganggu. Sampai akhirnya diganggu itu terbuka jilbabnya. Ya, seorang muslimah ini sampai terbuka jilbabnya. Nah, melihat keadaan itu, ada seorang lelaki muslim lainnya yang langsung membelanya. Jadi pada saat kejadian itu langsung dibela oleh seorang laki-laki muslim itu sampai sehingga terjadi perkelahian sampai terbunuhlah Yahudi itu tadi. Nah, sampai terbunuh kaum Yahudi itu tadi, awak di pasar Yahudi, ya kan, membunuh seorang Yahudi, akhirnya dikeroyoklah sama orang sekampung itu tadi, sampai meninggallah si laki-laki yang membela kaum muslim tadi, yang membela muslimah tadi. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya dan mengepung Bani Yahudi itu selama 15 hari lamanya. Ya, selama 15 hari lamanya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sudah ada kejadian di zaman salaf itu orang yang membela kaum muslim yang dilecehkan. Kalau perempuan itu kan sangat terhormat, ya, apalagi sampai dibuka auratnya, kemudian dilecehkan oleh Bani Yahudi, kemudian dibela oleh orang Islam, dan Rasulullah SAW membela orang tersebut. Jadi kalau ada zaman kini, ya, kalau ada zaman kini kejadian yang condo itu, yang malah itu dikerjakan bukan dek Yahudi malahan. Kadang dek orang kita yang sesama Muslim. Itu alangkah tercelanya itu. Ya, Bapak Ibu yang berhadir, zaman kini masih ada hal-hal seperti itu. Dan Rasulullah meresponnya dengan sangat cepat. Jadi kalau awak basobo awak di jalan kejadian yang condoko, maka pesannya adalah kita harus bantu semampu awak. Ya, harus bantu semampu awak. Apalagi kalau itu terjadi nanti, ya katakanlah kalau sekarang itu ya misalnya di luar negeri, ya awak kok sedang katakanlah sedang berada di luar negeri dan melihat hal-hal yang seperti itu, tentu awak mempunyai kewajiban untuk melakukan pertolongan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang melihat sahabat muslimah lainnya yang kena tindakan yang tidak sopan oleh para sahabat. Yang untuk kisah ini, pesan yang bisa kita ambil adalah
Ulama salaf itu karakternya adalah karakter pejuang. Ya, ulama salaf itu pejuang, rela berkorban, responnya cepat. Nah, makanya ketika dia melihat saudaranya yang ditimpa kemalangan, ia cepat bergerak. Cepat bergerak. Kemudian karakternya ini yang bisa kita lihat juga adalah muslim lelaki tadi itu spontan dia berbuat. Tidak perlu juga untuk berbuat hal-hal yang seperti itu ditanya dulu. Perempuan itu pengajiannya di mana? Tidak ada cerita. Ya, kalau nampak orang berjilbab diganggu, tidak perlu ditanya anak siapa, bini siapa, ngapain di pasar siang-siang, itu tidak perlu. Nanti selamatkan dulu. Itu karakter para salaf. Ya, ada yang terganggu muslimah itu tidak perlu ditanya dulu, dibantu dulu. Nah, gitu kira-kira karakter salaf dari kisah yang pertama ini. Bapak Ibu yang berhadir. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua adalah tentang salah seorang sahabat di masa salaf yang dialami oleh Usamah bin Zaid. Ya. Oleh siapa? Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu saat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersama serombongan untuk menyerang sebuah kaum dari suku Bani Juhainah. Nah, jadi masih zaman perang ini. Nah, kemudian Usamah tadi yang menjadi pimpinan tadi, setelah terlibat perperangan, ada kejadian yang dia mengejar salah seorang kaum kafir ini. Namanya adalah Mirdas. Ya. Seorang kafir yang lari dikejar oleh Usamah. Yang kafir yang lari ini namanya Mirdas. Namanya orang mengejar pelarian kan, orang yang lari dengan ketakutan, ya tentu memang sangat cepat larinya. Tapi nama orang yang lari dalam ketakutan kok kadang-kadang tidak terlalu berpikir yang baik, sehingga saat itu menurut ceritanya akhirnya Mirdas ini tertangkaplah oleh Usamah. Nah, jadi tertangkap oleh Usamah, Mirdas tadi. Nah, saat tertangkap itu, ketika Usamah ingin membunuh yang Mirdas tadi itu, tiba-tiba Mirdas langsung mengucapkan syahadat. Mirdas tadi langsung mengucapkan syahadat. Ya, namanya orang sedang ketakutan, dikejar oleh sahabat, langsung mengucapkan syahadat. Akibatnya Usamah tadi, karena Mirdas ini telah mengucapkan syahadat, ditahanlah dirinya dan dia tidak jadi menikam Mirdas. Ya. Tapi karena Usamah berpikir bahwa dia ini adalah seorang kafir, karena dikejar, ya, karena ketakutan, makanya dia berpikir iko agak ndak sebono kok, pura-pura ajonya. Nah, gitu kan? Karena berpikir kayak gitu, makanya tidak tahan dia, akhirnya ditebaskan juga lah pedangnya, akhirnya terbunuhlah Mirdas tadi, seorang kafir yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi mendengar itu Rasulullah SAW memanggil Usamah dan bertanya kepadanya, "Wahai Usamah, kenapa kamu masih membunuh Mirdas? Kenapa kamu masih membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat?" Dari cara Rasulullah SAW memanggil Usamah dan kemudian dari tutur kata beliau yang tegas,
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat marah. Rasulullah SAW sangat marah kepada Usamah karena telah membunuh Mirdas. Bahkan Rasulullah SAW mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Usamah sampai-sampai Usamah berandai-andai, kalaulah seandainya saya baru saja masuk Islam. Apa maksudnya? Usamah itu berharap saat itu dia baru masuk Islam saja sehingga dihapuskan dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW telah marah kepadanya, artinya dia telah berdosa, membunuh seorang kafir, ya, membunuh seorang kafir yang walaupun dia kafir, tapi saat dia akan membunuh itu Mirdas tadi telah bersyahadat kepada dan telah masuk Islam. Dari kisah yang kedua ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang paling berharga, kalimat yang sangat berharga. Maka Bapak Ibu di dunia yang sekarang ini, kalau Bapak Ibu tahu di dunia online sekarang ini, sejak terjadinya peristiwa Gaza, peristiwa yang ada di Palestina, ya. Jadi ada di YouTube itu orang-orang yang mencoba berbicara dengan orang Israel itu lewat online. Nah, lewat online orang-orang Israel itu, dan kemudian ketika orang Israel itu, dan kebiasaan orang Israel itu ketika berbicara dengan orang-orang di luar Palestina, dia akan bertanya, dan itu hampir seluruh orang Israel itu akan bertanya, apakah yang kamu suka itu suka Israel atau Palestina gitu? Apakah kamu suka Israel atau Palestina? Kebanyakan mereka awalnya pasti bertanya kepada seperti itu, karena mereka sangat mengetahui bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan terhadap Palestina itu adalah salah, tetapi mereka tidak mengakuinya. Nah, tetapi mereka tidak mengakuinya, sehingga kadang-kadang mereka kalau bertemu online dengan orang yang di luar Palestina, banyak dari mereka itu yang berpura-pura bahwa mereka itu bukan orang Israel, takut mereka, ya. Karena saat mengaku sebagai orang Israel, mereka akan dihina, mereka akan dicaci, sehingga takut. Banyaklah yang berpura-pura. Nah, saat berpura-pura itu banyak juga orang yang sebenarnya dia tahu bahwa mereka orang Israel yang berpura-pura, akhirnya mengatakan, jadi kamu orang apa? Orang Palestina. Dia mengatakan kalau dia orang Palestina. Kalau betul kamu orang Palestina, coba sekarang ucapkan asyhadu, gitu kan? Asyhadu. Orang Israel ini, yang sebenarnya orang Israel ini tahu betul bahwa kalimat asyhadu alla ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang walaupun pendek yang berarti bahwa dia telah mengakui agama Islam. Dan saat itu mereka tidak akan mau mengatakan, dan akhirnya penyamaran mereka akan terbongkar. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, dengan satu kalimat tauhid saja itu akan membongkar orang-orang yang menyamar menjadi sebagai warga Palestina di online. Nah, kemudian hikmah yang kedua dari kisah tadi itu adalah, kalau kita manusia ini, muslim ini, kita cuma bisa melihat fitrah saja yang nampak, ya, bentuk lahir dari seseorang. Kita tidak bisa menilai hati seseorang itu. Jadi ketika seseorang itu masuk Islam dan mengucapkan tauhid, kita masih berpikir bahwa dia adalah kafir, karena setahu kita fisiknya orangnya adalah kafir. Tapi kita tidak pernah tahu apa hatinya. Saat kita tidak tahu hatinya itu, kita tidak bisa menghukum dia. Ya, apakah dia mengucapkan syahadat itu dengan penuh keyakinan atau karena takut akan dibunuh? Kita manusia tidak boleh menilai. Hanya Allah lah yang bisa menilai. Makanya saat itu Rasulullah SAW marah kepada Usamah yang membunuh. Karena secara tidak tersirat Rasulullah ingin mengatakan, emang engkau tahu hatinya? Emang engkau tahu bahwa dia berpura-pura atau tidak?
Kalau seandainya dia betul-betul ikhlas, betul-betul karena memang mau masuk Islam, ya kita tidak pernah tahu. Maka Rasulullah SAW memarahi Usamah pada waktu itu. Bapak Ibu yang berhadir, yang terakhir kisah yang ketiga. Ya. Ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Daud, yaitu tentang kisah ulama salaf yang bernama Amru bin Sabit, ya, yang bernama Amru bin Sabit. Pada waktu perang Uhud, Amru bin Sabit itu pada awalnya adalah seseorang yang belum masuk Islam, ya, seseorang yang belum masuk Islam. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada orang-orang yang di Madinah ini, ya, di Madinah ada orang yang memang hidup di lingkungan Rasulullah SAW, tetapi dia belum masuk Islam dan Rasulullah membiarkan. Ya, jadi orang-orang yang tidak masuk Islam tidak masalah, yang penting mereka tidak mengganggu. Nah, salah satunya adalah Amru bin Sabit. Tetapi sepupunya, saudara-saudara sepupu dari Amru bin Sabit ini telah masuk Islam. Nah, jadi saat terjadinya perang Uhud, para sepupu dari Amru bin Sabit ini sudah pergi berperang. Sudah pergi berperang berhari-hari dan belum juga kembali. Nah, dan belum juga kembali. Kemudian melihat para sepupunya itu pergi berjihad, pergi berperang dengan semangat yang tidak ada patahnya, dan kemudian Amru bin Sabit mendengar bahwa mereka telah meninggal, terketuklah hatinya. Jadi terketuklah hatinya si Amru bin Sabit tadi. Dia tanpa sepengetahuan orang, ya, tanpa tahu orang banyak, maka dia ingin ikut berperang. Kemudian dia bersyahadat dia, kemudian dia pergi, dia ikut berperang. Dan orang-orang ini belum pada tahu nih, belum pada tahu. Tapi orang-orang melihat dia ikut berperang. Nah, saat berperang itu akhirnya Amru bin Sabit ini terluka parah. Ya. Amru bin Sabit tersebut kemudian terluka parah. Jadi dalam perang itu bila ada yang terluka parah atau bahkan tentu saja yang meninggal, yang masih bisa diselamatkan itu akan dibawa kembali. Nah, saat terluka parah itu para sahabat yang lain membawa Amru bin Sabit ini balik ke rumahnya di Madinah. Nah, seorang sahabat kemudian bertanya, karena mereka kan belum tahu nih Amru bin Sabit ini udah Islam atau tidak. Kemudian ditanya kepada dia, apa motivasimu untuk ikut berperang? Kenapa ikut berperang? Kamu kan bukan muslim. Nah, kira-kira begitu. Apa motivasimu yang ikut berperang? Kemudian Amru yang masih terluka itu kemudian menjawab, aku ingin membela Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu aku menghunus pedang ikut berperang. Itu dia jawab terakhir. Nah, saat menjawab pertanyaan inilah kemudian dia meninggal. Jadi sebelum meninggal, ketika ditanya, dia sempat mengatakan bahwa dia ikut berperang itu karena membela Islam dan Rasulnya. Melihat ini, para sahabat langsung melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Amru bin Sabit itu adalah salah seorang penghuni surga. Jadi Amru bin Sabit itu yang ketika baru berperang dia mengucapkan syahadat, kemudian saat perang dia terluka dan dibawa pulang, ya, bawa pulang, kemudian meninggal, yang belum sempat sholat sekalipun, yang belum sempat wudhu sekalipun, ya, tapi dia telah mengucapkan syahadat, kemudian meninggal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah penghuni surga. Apa pelajarannya dari kisah yang ketiga ini? Yaitu
bahwa para sahabat zaman Rasulullah itu yang kita sebut dengan salaf itu, mereka adalah orang-orang yang menggebu-gebu untuk membela Islam. Menggebu-gebu untuk membela Islam, bahkan di saat mereka belum paham betul tentang Islam. Bahkan belum sholat, bahkan belum berwudu. Jadi kalau ada saat ini, zaman sekarang ini, yang ketika melihat saudaranya menggebu-gebu membela Palestina, menggebu-gebu membela orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian mengatakan, apa tuh, sholat aja lu lurui leh, wudu entah jalan talabatu tak indah, lana berjihad pula, lana sok-sok pula membela Palestina. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat salah. Karena di zaman Rasulullah dulu, bahkan orang yang belum saja sholat, belum saja berwudu, tapi dia telah berjuang ke jalan Allah, menegakkan agama Allah. Apa yang Rasulullah katakan? Bahwa dia adalah salah seorang penghuni surga. Bapak Ibu yang berhadir, dari 3 kisah yang kita sebutkan tadi akan memperlihatkan kepada kita, itulah karakter-karakter orang-orang yang hidup di zaman salaf. Maka sangat benarlah rasanya Rasulullah SAW dan bahkan Allah SWT di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kita diharuskan untuk mengikuti, mencontoh, menteladani para salaf ini, para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Tinggal di kita lagi di saat ini, Bapak Ibu yang berhadir, akankah kita menjadi seseorang yang katakanlah kalaupun tidak akan bisa mencontoh 100% karena kita tidak akan mungkin, tetapi setidaknya semangat yang mereka miliki itu, semangat yang mereka miliki dalam menegakkan Islam, dalam menjaga Islam, menjaga kaum muslim, apakah kita tidak bisa untuk mencontoh? Maka tanpa bermaksud apa-apa Bapak Ibu yang berhadir, maka saat hanya untuk mendengar kajian seperti saat ini misalnya, ketika kita diberikan ujian oleh Allah SWT dengan hujan, ya kan? Ini kan hujan ini, hujan. Kemudian kita tidak bisa menetapkan hati kita untuk sekedar bertahan, ya, duduk. Yang mungkin itu tidak akan selama orang berperang, yang mungkin itu tidak akan menyita habis waktu kita, tapi untuk itu saja kita rasanya masih belum sanggup. Maka ketika kita bertanya di mana kita posisi kita sebenarnya, maka harusnya kita sangat harus banyak belajar lagi, banyak lagi bermuhasabah, banyak lagi beristighfar, banyak lagi memohon ampun kepada Allah SWT, karena sesungguhnya kita masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh para ulama salaf, para sahabat terdahulu. Tetapi kita tidak boleh pantang menyerah, kita tidak boleh mundur. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya aktivitas kita, apapun yang baik itu yang ada di masjid kita ini, apapun yang itu adalah hal yang baik, marilah sama-sama kita support bagaimanapun keadaannya. Ya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, marilah kita sama-sama tetap jaga agar kegiatan-kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin Bapak Ibu yang berhadir dan mungkin yang mendengarkan secara online juga, hanya inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.